Baik, terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai bagaimana melakukan perencanaan penanganan longsoran jalan. Dalam pemaparan ini nanti saya akan juga dibantu oleh Pak Benyamin terkait dengan bagaimana kita itu melakukan survei pendahuluan dan mengidentifikasi kondisi di lapangan terkait dengan sifat-sifat geologinya, material penyusun lereng, terus temuan-temuan di lapangan terkait dengan alur air misalnya, yang biasanya mempengaruhi ketidakstabilan pada lereng galian atau lereng jalan maksud saya, yang nanti bisa mengarah ke terjadinya longsoran. Jadi pada tahap awal saya memaparkan dulu bagian pengenalannya atau pengantar. Nanti pada waktu mungkin di next dulu aja. Silakan di next. Lanjut. Jadi pemaparan pada bagian ini pertama adalah pendahuluan. Nah, nanti pada tahap penyelidikan lapangan yang bagian kedua nanti Pak Benyamin akan memaparkan bagaimana apa saja hal-hal yang harus dilakukan pada waktu survei pendahuluan dan kondisi lapangan apa saja yang harus diidentifikasi di daerah yang kelongsoran. Dan berikutnya adalah paparan kita mengenai kriteria faktor keamanan, kriteria pembebanan yang dilanjutkan dengan tahapan analisis dan desain penanganannya. Yang keenam itu ada beberapa alternatif metode penanganan yang saya coba sampaikan, hanya normatif saja, tapi nanti diskusi bisa dilakukan lebih detail. Habis itu yang paling biasanya kita perlukan itu adalah kalau terkait dengan longsoran, bagaimana kita melakukan penanganan darurat atau sementara, karena kita itu bekerja di Bina Marga terkait dengan mengamankan agar fungsi jalan itu tetap bisa melayani lalu lintas. Silakan lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini saya coba menyampaikan ya, mungkin untuk menyamakan dulu pemahaman atau definisi terkait dengan longsoran. Longsoran yang dimaksud dalam hal ini adalah longsoran itu materialnya berupa tanah atau massa batuan atau bahan rombakan yang secara gravitasional menuju ke bagian bawah dari suatu lereng. Saya mengambil definisi ini dari yang disampaikan oleh Pak Imam Sadisun. Nah, setiap lereng itu memiliki kecenderungan untuk mengalami longsor. Adapun mekanisme terjadinya longsoran, jadi seperti ini, kita anggap aja yang ini tuh material yang akan longsor, ya, yang ini itu bidang gelincirnya atau bidang lapisannya, dan yang ini yang bagian bawah itu merupakan tanah atau batuan yang menjadi yang menopang tanah yang longsor. Biasanya secara sifatnya gravitasi itu selalu mengakibatkan material penyusunan lereng itu untuk menuju ke bawah. Nah, kalau misalnya perlapisan tanah itu mempunyai kemiringan, karena biasanya juga yang memberikan bukan biasanya ya, yang memberikan perlawanan terhadap terjadinya kelongsoran atau pergerakan tanah itu adalah parameter kuat geser. Parameter kuat geser itu di mekanika tanah itu adalah kohesi dan sudut geser dalam. Nah, sudut geser dalam itu merupakan faktor parameter yang sangat berperan terutama
kalau bidang perlapisannya itu mempunyai kemiringan. Jadi kalau misalnya sudut geser dalam kita itu, misalnya ya, sudut geser dalam itu adalah dinyatakan dengan V, itu misalnya 20 derajat, misalnya. Nah, kalau bidang perlapisan tanah kita itu mempunyai kemiringan yang lebih terjal atau lebih tegak dari 20 derajat, pada waktu turun hujan, otomatis biasanya friksinya itu akan menurun. Friksi itu lebih ke ini, dipengaruhi oleh kohesinya yang mendekati nol biasanya kalau jenuh air biasanya. Karena biasanya kelongsoran itu adalah di interface atau perlapisan antara material yang permeable yang berada di atasnya dengan material yang kedap di bawahnya. Biasanya friksi itu yang disumbangkan oleh kohesi itu bisa mendekati nol. Nah, tinggal yang berpengaruh itu adalah kemiringan bidang perlapisan tanah. Nah, semakin besar sudut atau bidang perlapisan tanah ini, itu akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami kelongsoran. Lanjut. Nah, pada bagian berikutnya, saya coba mengilustrasikan bidang kelongsoran, yaitu ini saya juga mengambil dari yang disadur oleh Pak Imam Sadisun. Ini adalah gawir. Biasanya yang sering jadi pertanyaan, gawir itu apa? Nah, ini gawir itu. Ya, jadi tinggi gawir itu adalah ini. Itu tinggi gawir. Nah, ini adalah zona yang mengalami pelandaian, dan ini zona akumulasi dari material yang bergerak dari bagian puncak yang akan ke bawah. Lanjut. Kita coba, nah ini. Jadi, bagian-bagian longsoran itu adalah sebagai berikut. Ini ada sekitar 18 ini ya notasi. Nah, ini yang dimaksud dengan gawir itu. Beda tinggi antara bidang yang tidak mengalami kelongsoran dan tanah yang bergerak ke bawah. Itu adalah gawir longsoran. Nah, biasanya kita itu perlu sekali mengetahui di mana posisi ini, terutama pada waktu si bidang longsornya itu sampai ke badan jalan, karena kita bekerja di bidang jalan, karena kita di bina marga, jadi itu yang sangat diperlukan. Nah, kemudian kita juga perlu tahu bagian ininya, kakinya. Dalam hal ini tuh yang nomor 8 itu terkait dengan ujung longsoran. Karena biasanya itu sangat diperlukan untuk mengidentifikasi di mana sih kakinya, gitu. Misalnya seperti itu. Nah, dan itu juga kita perlukan terutama dalam melakukan analisis balik untuk mendapatkan parameter-parameter tanah, terutama sekali jika parameter tanah yang kita dapatkan secara langsung, yaitu melalui pengujian di laboratorium, kita itu tidak mendapatkan. Nah, ini yang ini misalnya ini permukaan tanah sebelumnya setelah mengalami pergerakan menjadi seperti yang ini. Mungkin nanti Bapak-Bapak bisa atau Ibu bisa mempelajarinya bagian-bagian longsoran ini di paparan ya, lebih detailnya. Silakan lanjut. Dilanjut. Lanjut. Halo. Bisa dilanjut? Mas. Oke. Nah,
bagaimana terjadinya proses suatu kelongsoran. Kestabilan lereng galian ataupun lereng timbunan ataupun lereng alam itu kita sekarang bicaranya berarti lereng galian atau lereng timbunan. Biasanya pada waktu terutama untuk lereng galian ya, kalau misalnya jalan kita itu dibangunnya dari cara penggalian, pada tahap awal setelah selesai konstruksi, faktor keamanannya cenderung tinggi. Karena si parameter kuat gesernya itu dalam kondisi masih bagus, belum mengalami pelapukan atau belum terpengaruh oleh pelapukan, baik itu pelapukannya itu oleh mekanis maupun oleh chemical ya, mekanismenya. Nah, seiring dengan waktu, kestabilan itu akan menurun yang juga dipengaruhi oleh perubahan tata guna lahan atau pada waktu musim kemarau misalnya ya, si permukaan tanah baik itu di permukaan lereng galian maupun di permukaan lereng alam itu mengalami biasanya pada waktu musim kemarau itu mengalami rekahan karena kering atau susut yang berpengaruh ke susut sehingga terjadinya rekahan-rekahan di permukaan lereng. Nah, pada waktu datang hujan, rekahan ini akan menutup biasanya. Nah, tapi air itu akan masuk ke sini, ke celah rekahan itu, dan itu yang akan biasanya memicu terjadinya ketidakstabilan. Nah, selain dari perubahan tata guna lahan, juga dipengaruhi juga kestabilan lereng itu adalah akibat dari erosi di kaki tebingnya atau di kaki lerengnya. Kemudian apalagi kalau terjadi pemotongan lereng itu di bagian bawah yang menghilangkan tahanan pasif yang berada di kaki lerengnya. Kemudian penggundulan yang dimaksud di sini mungkin bukan penggundulan hutan, tetapi penggundulan tata guna lahan atau vegetasi ya yang berada di lereng alamnya yang berada di atas daerah galian. Nah, faktor berikutnya juga itu adalah gempa. Hanya saja kalau gempa itu kan kita tidak bisa memprediksi kapan akan datangnya gempa dan berapa magnitudenya. Sehingga relatif sulit kita itu untuk memprediksi kapan itu akan datangnya. Silakan lebih lanjut. Lanjut, Mas. Oke. Nah, ini berikutnya adalah jenis gerakan-gerakan tanah. Untuk yang bagian yang di atas, yang ini ya, rotasional landslide, translasi, habis itu block, habis itu rockfall. Kalau rockfall atau block dan topple itu nanti detail menjelaskan karena itu terkait dengan material penyusunnya itu adalah batuan. Kalau untuk yang rotasional atau translasi, habis itu debris flow, habis itu creep itu terkait dengan longsoran. Biasanya kami mengistilahkannya seperti itu. Silakan lanjut. Lanjut. Nah, berikut ini saya coba apa saja yang harus kita lakukan terkait dengan penyelidikan lapangan atau penyelidikan tanah di lapangan. Yang harus didahului dengan melakukan survei pendahuluan. Alangkah baiknya survei pendahuluan ini dilakukan oleh tenaga ahli atau engineer yang mempunyai kualifikasi teknik sipil atau geoteknik yang didampingi oleh engineer yang mempunyai kualifikasi geologi. Yang lebih spesifik lagi, geologinya pun adalah geologi teknik. Yang beliau itu nanti akan mengidentifikasi kondisi di lapangan dan juga akan banyak membantu dalam menyusun skema penyelidikan tanah atau penyelidikan lapangan yang harus dilakukan.
Nah, silakan dilanjutkan dulu sama Pak Benyamin. Silakan, Pak Ben. Terima kasih Pak Elan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Elan. Nah, lanjut. Nah, isi paparan saya persiapan, survei longsoran, peralatan apa aja yang diperlukan, pengamatan di lapangan di lokasi longsoran ya. Terus pengambilan data primer, pemetaan situasi, penentuan titik penyelidikan tanah, dan contoh kasus longsoran. Saya lebih senang langsung ke contoh kasus ya, supaya lebih main ke kondisinya. Terus ada uji mineral lempung. Nah ini yang kadang-kadang suka jadi permasalahan, apalagi dengan saat ini banyak jalan tol yang dibangun maupun jalan nasional atau yang dibangun atau yang mengalami permasalahan dengan mineral lempung ini. Saya akan sampaikan beberapa contoh supaya mendapat pemahaman yang lebih lebih mumpuni lagi. Terus ada tes select durability yang sangat terpakai dari longsoran atau tebing galian. Baik, lanjut. Nah, sebagai engineer, kalau mau ke daerah yang mengalami longsoran, kita tuh tidak langsung siap-siap berangkat, beresin baju, terus pergi. Tapi kita pelajari dulu, seperti yang disampaikan oleh Pak Elan, yaitu studi meja atau day study, yaitu kita mempelajari kondisi geologinya, terus dari foto satelit, dari Google Earth, terus eh, peta kerentanan, itu harus kita pelajari sebelum kita berangkat ke lapangan. Jangan setelah ke lapangan baru mempelajari, itu salah atau kurang tepat lah. Jadi ke lapangan itu kita udah tahu nih yang kita hadapi apa, materialnya, longsorannya, dan kondisi aliran air. Kemudian peralatan ini sederhana sekali, handheld. Nah, yang drone inilah yang menurut saya cukup canggih karena drone ini bisa diaplikasikan pakai drone deploy, terus diolah. Nah, biasanya itu teman kami itu, Pak Numan yang biasa mengolah drone di hasil foto udara dari drone, jadi kontur, jadi segala macam. Terus APD dan kamera. Lanjut. Nah, saya ambil contoh kasus ya di Sangihe atau Pulau Sangihe tapi dibacanya Sangir di Sulawesi Utara tahun 2022 kemarin. Lanjut, ini peta geologi. Kita harus tahu dulu lokasinya di mana, kondisi materialnya seperti apa. Ini udah kebayang. Kalau kita hadapi longsoran itu, yang kita hadapi itu materialnya apa? Itu ada di peta geologi sebagai peta dasar untuk pengolahan nantinya. Ini ada yang bocor ya. Lanjut. Nah, inilah hasil dari foto udara dari drone, kemudian diolah menjadi drone deploy, dan ketinggiannya pun variatif. Ini di Sangihe itu, di Sangir itu pakai ketinggian 80 sampai 100. Nah, kalau untuk identifikasi longsoran, foto udara itu harus tegak lurus dan di grade. Jadi kawasannya atau boundary-nya itu kita sudah tentukan dulu. Nah, kemudian kita staging longsoran-longsoran itu yang ada di daratan atau di lapangan ya, kita staging, koordinatnya dapat, terus kita masukkan ke foto udara ini. Inilah hasilnya. Saya coba izin annotate ya.
Nah, ini adalah tagging dari GPS. Jadi di lapangan itu kita retakan itu kita tagging. Posisi-posisinya di mana saja kita tagging semuanya, terus alur airnya juga kita tagging, terus kita superimpose di foto udara, terus diolah drone deploy-nya mendapatkan elevasi. Nah, di sana itu sudah dilakukan penyelidikan tanah. Kita plot penyelidikan tanah itu. Itu seperti ini, di sini posisinya. Nanti akan kelihatan ya. Kita plot itu penyelidikan tanahnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman Kortim pada saat itu kita plot. Nanti kita akan kelihatan. Lanjut. Nah, ini ada retakan-retakan fotonya yang kita ambil juga, posisinya di mana, ada taggingnya dari eh, GPS handheld, kita masukin fotonya, gawirnya, arah ke retakannya, semua kita masukin di sini. Lanjut, ini juga sama. Lanjut, lanjut, ini juga sama. Jadi kita masukin itu semua. Lanjut. Nah, sebelum. Nah, ini adalah hasil olahan. Hasil olahan dengan ini kita mendapatkan terrain dan arah gerakannya itu udah kebayang di sini. Sedangkan bor yang dilakukan oleh teman-teman di sana itu adalah posisinya di sini. Saya coba izin anotate ya. Di sekitar sini, itu loh. Nah, kita kalau sudah dapat ini pekerjaan ini kami selesaikan dalam waktu 2 hari. 2 hari dapat pola ini. Itu dibantu oleh teman-teman dari konsultan dan Panuman. Jadi Panuman ini perannya banyak juga di sini. Nah, setelah bor itu di sini, kelihatan kan kalau bor itu berkumpul di sayap. Jadi kalau longsoran, saya izin ulangi lagi. Yang dimaksud sayap itu ini. Ini sayap kiri dan kanan. Jadi longsoran itu mesti ada dua sayap, kiri dan kanan. Kemudian baru ada as longsoran. Nah, ini as longsoran. As longsoran yang biasanya nanti kita akan melakukan cross section di as longsoran untuk mendapatkan polanya. Saya hapus lagi. Nah, ini as longsorannya. Nah, ini as longsorannya seperti gambar di bawah ini. Nah, kalau udah as longsorannya dapat, kira-kira seperti apa ya? Di sini ada retakan. Kita plot retakan. Kita plot retakan. Kita plot retakan. Terus di bawah ini ada having atau yang eh, mengangkat lah gitu. Ini ada having. Kita coba interpretasi longsoran itu seperti apa. Dan jalan itu di sini. Berarti ini longsorannya regional. Nah, kalau seperti ini, longsoran regional dan kita sudah tahu perkiraan, kita selanjutnya ini baru hipotesa. Ini baru hipotesa pada saat survei pendahuluan yang perlu dibuktikan dengan melakukan penyelidikan tanah dan penyelidikan tanah apa saja yang diperlukan di sini. Itu yang penting supaya selanjutnya kita berdiskusi di lapangan sama ahli geoteknik untuk kira-kira ini longsoran gimana ya? Terus penanganannya mau apa ya? Konsepnya dulu kita udah punya. Materialnya seperti apa ya? Kita udah punya dulu supaya penanganannya itu efektif dan tepat. Efektif dan tepat kan sama ya. Gitu.
Jadi penanganan itu seperti apa? Mau pakai apa? Mau di eh, mau dikupas semua atau mau ditahan atau mau gimana? Itu nanti diskusi. Dan pola aliran ini sangat penting. Jadi kita mesti tahu, wah ini daerahnya alirannya banyak. Kita harus memanage aliran air. Kita lihat kan, saya coba notet di sini. Ini terlihat aliran airnya itu begitu banyak. Materialnya vulkanik, tufaan. Wah, udah komplit lah itu. Jadi ini harus kita pahami dulu. Kalau tufa itu kalau kena air itu eh, jadi licin itunya dan jadi lunak ini materialnya. Lanjut. Nah, karena kita punya data bor yang dilakukan oleh teman-teman Kortim di sana, kita plot nih. Ternyata ngumpulnya di kiri, tapi biar apapun datanya, kita coba menginterpretasikan seperti apa. Dan inilah yang didapat. Saya notet ya. Inilah yang didapat, jenis materialnya, dan ini setelah didapat ini, kita akan tahu tuh materialnya seperti apa aja. Ini ada tufa, ada lempung, segala macam di sini. Kita akan memplot ininya semua di cross sectionnya. Lanjut. Nah, setelah dapat ini, kita bikin longnya, long long jalan. Jadi crossnya di sini. Saya mohon izin ini ya. Crossnya di sini. Nah, ini didapatkan pola seperti ini. Seperti ini. Ini long jalan di center line. Terus titik penyelidikan tanah itu berkumpul di kiri. Kalau seperti ini kan kita akan tahu bahwa as itu ada kemungkinan ada dua nih. Yaitu satu saya ganti warna ya, pakai merah. Satu di sini, maaf. Satu di sini, kedua di sini. Itu karena ini bentuknya, kenapa diperkirakan di sini? Karena bentuknya cekung. Ini. Jadi diperkirakan dua. Jadi kami usulkan kalau penyelidikan lapangan alangkah baiknya di sini. Nah, untuk mengetahui bahwa ini adalah di as. Nanti pemetaannya juga topografi karena ini pakai drone deploy masih terlalu kasar. Nanti topografinya areanya yang harus di eh, topo itu sekitar sini. Ini kita ambil contoh aja ya. Ini bawahnya laut. Ini laut nih, laut. Jadi itu yang disarankan pengambilan data. Nah, penyelidikan tanah atau pemboran teknik sebaiknya kita sudah punya konsep penanganan. Konsep penanganannya seperti apa? Karena penyelidikan tanah itu ditempatkan di lokasi yang akan dilakukan eh, struktur penanganan. Mau apa, kayak mau bor, pile, kayak mau apapun konstruksinya, sebaiknya disitulah data penyelidikan tanah atau pemboran teknik. Lanjut. Nah, ini lanjut. Ini saya ambil kasus
bulan kemarin kami ke NTT, ke Poros Tengah. Data longsoran kita plotkan di ruas jalan itu, ternyata materialnya yang penyusun di ruas jalan itu ada Bobonaro Clay. Itu material yang bermasalah di sana. Kita udah tahu kan, berarti itu Bobonaro Clay ya. Berarti masalahnya apa? Bobonaro Clay itu sangat sensitif terhadap air. Ini ada sekitar 7 titik longsoran. Kami ke sana, wah ini Bobonaro dan lokasinya itu di Punggungan. Lanjut, nah ini dia. Lokasi ruas jalannya itu berada di Punggungan. Dan pola alirannya, air alamnya itu sangat banyak. Karena ketinggian itu kira-kira 2000 lah, 2000 dpl. Itu lebih dingin daripada Bandung, daripada Lembang. Anginnya juga kenceng. Nah, ini lokasi-lokasi longsoran yang foto ini banyak yang memotong alur alam. Ini contohnya satu, ini dua. Dan yang lainnya itu eh, banyak alur-alur alam. Jadi jalan ini tuh hulu daripada alur alam ini. Hulunya ya. Ini adalah hulu nih. Ini semuanya alirannya ke sini. Nah, dengan kita punya pola aliran ini sangat mudah. Ini juga dari Demnas, ini bisa diolah dari Google Earth. Jadi kita udah mempunyai gambaran seperti apa sih permasalahannya, materialnya seperti apa, dan penanganannya juga seperti apa. Kalau udah seperti ini, manajemen air itu mesti benar-benar bagus, benar-benar terkendali dan eh, apa ya, pokoknya inilah sudah untuk memenuhi bahwa tidak akan membuat itu longsor lagi. Karena gini, bapak-bapak dan ibu, jalan itu saya hanya prinsip ya, jalan itu kedap. Jadi air di permukaan jalan akan mengalir ke pinggir-pinggir dan pinggir-pinggirnya itu punggungan. Nah, dan materialnya itu adalah bubonaro clay yang sangat sensitif terhadap air. Sehingga dia akan mudah longsor atau mudah tererosi. Lanjut, ini yang baru viral ini adalah di Takari, Poros Tengah NTT. Waktu kami ke sana, ini lokasi longsorannya. Lokasi longsorannya. Ini daerahnya kok remek ya dengan struktur geologinya. Ini adalah struktur geologi nih, yang ini. Ini patahan, ini patahan naik, patahan normal, ini patahan geser, ini patahan geser juga. Jadi jalan itu dikepung oleh struktur geologi. Itu sangat sangat jadi kayak apa ya? Kayak inilah gadis yang ditinggal kawin sama pacarnya ini remuk redam lah ini daerahnya. Nah, lanjut. Ini juga pola aliran di daerah Takari seperti itu juga bahwa itu ternyata longsoran itu adalah tempat alur air, alur alam yang menuju ke sungai di bawah sini nih. Ini sungainya yang besar yang ini. Nah, ini dia mengalir ke situ. Jadi longsoran itu pas di tengah-tengah alur alam. Lanjut. Nah, ini adalah 3 dimensi daripada longsoran Takari. Longsorannya itu sangat luas. Ini sekitar 500 meter dari jalan nasionalnya ini yang tertutup.
Ini jalan nasional tertutup sampai puncaknya itu 500 meter. Ini materialnya debris ini. Ini Bubunaro Clay yang menutup jalan nasional, kemudian dibikin jalan sementara sini, dan oleh BPJN NTT akan dibikin jalan alternatif ke sini, ke bawah sini. Ini sangat berat ini. Dan karena alur airnya itu di sini, saya ganti warna ya. Alur airnya itu di sini. Nah, di sini. Terus ke sini. Jadi ini longsoran ini tidak secara tiba-tiba, tapi secara perlahan karena nggak kelihatan dia alur-alur alamnya itu tertutup oleh material bubunaro sehingga air itu mencari menjadi menjenuhkan sehingga terjadinya longsor. Lanjut. Nah, ini dia. Lanjut. Nah, ini yang biasanya teman-teman di konsultan atau teman-teman lapangan, kalau ketemu dengan serpih, napal, batu lumpur, waduh, udah paranoid aja. Ini bermasalah ini. Nah, saya sebagai ketua APEM, APEM itu adalah Aliansi Pembela Momolonit. Tidak selamanya Momolonit itu bermasalah, karena kita harus lihat eh, penyusun daripada material itu. Lanjut. Nah, inilah Minang Lempung jenis kaulinit yang bermasalah juga, tapi kadang-kadang terabaikan. Kita lihat ini slope-nya itu 1:1,5 kalau nggak salah ya. Ini longsor, tingginya itu 2 meter, bawahnya itu serpih. Ini serpih bawahnya. Yang longsor ini, serpihnya kuat. Ya, saya ambil ini. Ini serpihnya bagus. Nah, ini jenis momolonit. Maaf, jenis kaulinit di daerah Sumatera ini. Nah, kalau di Tol Cikampek yang kami lihat waktu kemarin itu setelah elevated turun kilometer 50 tingginya ada galian sebelah kiri ke arah Bandung, tinggi galiannya nggak lebih dari 2 meter, itu melorot juga. Itulah oleh kalulinit. Jadi kalulinit ini cukup bermasalah juga selain momolonit atau batuannya serpih. Lanjut. Nah, kita akan melihat perbedaan jenis material serpih di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa itu berbeda sekali. Kita lihat ya, ini contoh di Sumatera. Ini diidentifikasikan sebagai serpih. Kita lihat komposisi clay mineralnya. Komposisi clay mineralnya. Nggak ada tuh monolit. Tapi material itu jenisnya serpih. Yang ada itu adalah smectite. Oke, ini cukup bermasalah. Terus kalau ini gitu loh. Jadi di Serpi itu tidak serta-merta itu penyusunnya mineral lempung itu monmonit, ilit, tapi ada juga kaulinit. Itu sangat lumrah untuk di batuan sedimen. Di beberapa literatur yang saya baca, itu sangat memungkinkan kaulinit itu berada di batuan sedimen, walaupun aslinya itu adalah material vulkanik. Ini akan terlihat. Nah, yang kita perhatikan adalah ini. Ini kadang-kadang teman-teman itu tes mineral hanya komposisinya aja, tapi senyawanya itu tidak kita lihat. Nah, ini lihat senyawanya. Jadi kaulinit itu sangat tidak stabil. Klorid juga tidak stabil. Monmolit itu udah kita sama-sama ketahui ya, stabil.
tidak stabil ya mormonit. Ini muskovit ini kan mineral ini mineral mineral mafic kalau orang geologi sebut. Ini stabil semua. Nah ini yang klorit, kaulinit, mormonit yang tidak stabil. Tapi kalau di sini komposisinya sangat kecil. Nanti kita lihat. Jadi biasanya tes mineral itu didampingi sama slag durability. Nanti kita lihat hasil slag durability-nya. Lanjut. Lihat yang saya kotakan ini yang di kotak ini juga slag durability-nya sangat tinggi. Artinya walaupun dia itu serpih, kalau penyusunnya itu kandungan mineral lempungnya sangat kecil, anggaplah 8% itu saya anggap kecil. Itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Gitu loh. Itu. Jadi kita itu harus mencoba mengetes dan seperti apa itu lapisan batu. Walaupun serpih belum tentu bermasalah. Sumatera itu seperti ini. Terus kami waktu itu bersama Pak Elan itu ke Sulawesi. Serpihnya juga tidak bermasalah. Tegak juga tidak bermasalah. Padahal serpih. Sedangkan di Pulau Jawa atau Kalimantan sangat bermasalah. Jadi saya tuh dari baca literatur, serpih yang bermasalah itu tergantung daripada pressure atau tekanan atau pembebanan dan temperatur. Kalau temperaturnya rendah itu pasti bermasalah. Biasanya di Pulau Jawa itu temperaturnya rendah pembentukannya karena agak jauh dari struktur ya. Wah, ini nanti panjang ceritanya. Saya dibatasi waktu soalnya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh di Kalimantan di IKN. Saya minta sama teman konsultan boleh menayangkan ya. Nah ini lihat, ini shell atau serpih, dia pecah, pecah. Wah, udah mulai lah. Wah ini udah pecah nih. Ini pasti mormonitnya tinggi. Ternyata mormonitnya itu rendah, cuman 1%. Apa sih yang membuat dia mudah pecah? Ternyata setelah saya baca pelajari literatur, ini kaulinitnya 23%. Albit, nah albit ini berdasarkan berapa penelitian di luar negeri, albit itu sangat rentan sekali dengan pelapukan. Itu lebih rentan dibandingkan mormonit. Nanti kita lihat ya casnya. Seperti itu. Jadi kita tahu bahwa ini itu mudah lapuk, mudah pecah. Tapi yang harus kita lihat kalau ini mormonitnya tinggi, tentu akan dilakukan tes lagi, yaitu swelling test, pengembangan. Tapi kalau seperti ini untuk kasus di lereng, nah ini tinggal bagaimana kita mensiasati waktu melakukan penggalian yang harus diperhatikan oleh teman-teman di pelaksana. Nah, lanjut. Lanjut. Nah, ini hasil tes slag durability. Di sini kelihatan setelah 3 kali cycle atau 3 kali durability itu dropnya sangat tinggi. 2 kali masih bagus lah. Itu. Ini yang membuat dia drop itu bukan mormonit, tapi mineral kaolin, albit, dan ilit. Jadi kita sudah, oh ini mudah lapuk ya. Penanganannya seperti apa? Yaitu tidak boleh dibiarkan terlalu lama terbuka. Misalnya galian. Galian itu tidak boleh terlalu lama dibuka.
Jadi pekerjaannya setelah dibuka langsung dilakukan penanganan seperti shotcrete, seperti apa, supaya tingkat pelapukannya itu tidak semakin tinggi ke dalam. Ke dalam misalnya saya contohkan gini. Nah ini misalnya yang kita gali. Kalau udah digali ini harus segera ditutup. Jadi ini lebih ke arah metode kerja. Maaf. Ini harus digali ditutup. Karena kalau tidak, ini terus bergerak ke bagian dalam pelapukannya. Kita akan tidak mengetahui sampai seberapa dalam terjadi pelapukannya. Makanya ini lebih ke arah tahapan pekerjaan yang harus dipahami teman-teman pelaksana, terutama konsultan pengawas, yang tertuang di gambar desain, yang harus kita amati pada saat PCM, pada saat eh, awal kita menyampaikan kondisi-kondisi material seperti ini. Lanjut. Nah, ini kami dapatkan dari sumbernya Jackson dan Sherman 5325. Yang sangat cepat lapuk itu adalah ini, albit, biotit. Ini ini pelajaran geologi dasar sekali waktu saya kuliah dulu. Sedangkan yang monolit itu adalah yang tahap kedua. Gitu loh. Nah, kaulinit ini ketiga. Nah, ini adalah di kondisi di negara yang iklimnya subtropis. Sedangkan di tropis, kondisi kestabilannya itu sangat sangat tergantung oleh pelapukan, aliran air, dan pengelolaan tata guna lahan. Ini sangat berpengaruh sekali sehingga material itu tidak stabil. Jadi material ini sebenarnya adalah material yang tidak stabil dalam kondisi-kondisi tertentu. Dia akan stabil kalau semuanya itu terpenuhi, dan ini di negara barat ya. Kalau di iklim tropis di kita yang kelembabannya tinggi, pola alirannya banyak, tata guna lahannya juga beraneka, itu sangat mempengaruhi tingkat kestabilan. Ya, demikian. Lanjut. Terima kasih atas paparan saya sebagai pengantar survei geologi. Mudah-mudahan mendapat pencerahan, mendapatkan wawasan. Untuk selanjutnya saya juga mohon maaf kalau ada dalam paparan itu ada salah-salah kata. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut lagi ini ke paparan yang saya melanjutkan tadi. Lanjut. Oke ya. Tadi Pak Benyamin sudah panjang lebar dan lebar banget sehingga habis waktu saya terkait dengan karakteristik material penyusun lereng dari aspek geologi ya. Nah, sekarang kita terkait dengan penyedikan tanah ya, yang menjadi suatu keharusan untuk supaya kita itu bisa menyusun stratigrafi atau stratifikasi tanah, terutama di bagian yang paling kritis, yaitu di as longsorannya. Jadi, untuk penyelidikan tanah, ini yang wajib dilakukan adalah pengeboran teknik, yang tentunya disertai dengan uji SPT. Dan teknik pengeborannya itu harus menggunakan pengeboran kering. Jangan sekali-sekali pengeboran basah atau wash boring. Nah, terkait dengan jumlah minimumnya titik pengeboran ini, ya, itu kalau misalnya panjang jalan yang terdampak itu kurang dari 50 meter, itu minimal 3. Kalau panjang jalan yang terdampak itu sekitar 50 sampai 100 meter,
itu adalah minimal 3 di as longsoran ditambah 2 titik dalam arah memanjang atau sejajar jalan. Kenapa perlu tambahan 2 titik ini? Karena kita itu perlu juga mengetahui kedalaman bidang longsor di selain di ini di as longsorannya, ya, di sayapnya. Maksudnya kalau saya biasanya membandingkannya, kita anggap as longsoran itu setengah dari panjang jalan yang terdampak. Tapi ini tergantung ya, tergantung kondisi di lapangannya. Cenderung mengarahkannya itu di 1/4 dan di 3/4 dari panjang jalan yang terdampak. Karena yang 2 itu maksud saya. Jadi nantinya itu kita itu akan dapat di 1/4, di 2/4, dan di 3/4 data tanah itu dari panjang jalan yang terdampak. Kenapa yang 0 dan yang 1 itu tidak diambil? Karena itu sayapnya. Karena itu dangkal biasanya gitu. Nah, kemudian kedalaman pengeboran teknik itu minimum 5 meter menembus lapisan tanah keras atau lapisan batu dasar, atau istilahnya itu minimumnya itu 5 meter dari bidang gelincir. Nah, permasalahannya bagaimana kita bisa tahu bidang gelincirnya di kedalaman berapa? Ngebornya juga belum kan gitu. Nah, nanti kita berikutnya didiskusikan. Kemudian kita itu juga perlu, tapi ini tidak wajan minimum dalam arah memanjang jalan. Yang berikutnya adalah ada satu bentang dalam arah melintang jalan. Kemudian, nah, pembentangan pendugaan geolistrik ini harus sedapat mungkin melalui setidak-tidaknya 1 titik posisi pengeboran teknik. Karena yang namanya juga pendugaan ya, geolistrik itu berarti harus di cross check dengan data primernya, yaitu pengeboran teknik. Nah, penyelidikan lapangan juga harus, tadi yang Pak Benyamin menyampaikan, mengidentifikasi terkait dengan ada tidaknya genangan air atau kolam di sekitar puncak daerah yang mengalami longsor atau alur alam ya. Tadi yang Pak Benyamin juga sampaikan. Nah, biasanya yang sering ditanyakan gitu ya, perlu atau tidak perlukah kita itu memasang instrumen pergerakan tanah. Nah, ini tergantung dari tingkat kekritisan kelongsoran itu dan waktu yang tersedia agar kita itu, karena kan melakukan instrumentasi itu memakan waktu yang tidak sebentar, karena penanganan juga harus kita sesegera mungkin biasanya karena jalan itu harus fungsional. Makanya saya sampaikan di sini opsional. Karena harusnya tenaga ahli geologi yang harusnya memang sudah qualified, dia itu harus mempunyai kemampuan yang cukup untuk menentukan atau memperkirakan bidang gelincir itu atau bidang longsornya di mana dari data tanah yang ada, misalnya yang misalnya pengeboran teknik. Nah, penyelidikan tanah itu seperti sondir untuk penanganan longsoran saya tidak merekomendasikan. Ya. Nah, selanjutnya itu dilakukan pengujian sifat fisik dan mekanik tanah atau batuan di laboratorium. Ini pun kalau misalnya kita bisa mendapatkan contoh tanah yang tidak terganggu. Kalaupun misalnya kita mendapatkan contoh tanah yang terganggu, itu pun silakan dilakukan. Karena contoh tanah yang tidak terganggu itu nanti akan bermanfaat untuk mendapatkan residual strength-nya. Dilanjut. Nah, ini skemanya, nanti mungkin bisa disimak. Lanjut. Nah, lanjut. Ini kriteria faktor keamanan. Kriteria faktor keamanan ini merujuk ke pedoman penanganan kelongsoran pada tanah residual yang disusun tahun 2000 sekian. Saya tidak merujuk ke yang SNI Geoteknik, karena kalau SNI Geoteknik itu, tapi silahkan kalau bapak-bapak atau ibu mau merujuk ke SNI Geoteknik juga, ya,
maksud saya di sini saya hanya menyampaikan dari merujuk ke ini. Tidak berarti saya tidak merujuk juga ke yang SNI geoteknik. Dengan beberapa kriteria, yaitu dengan dua kriteria, yaitu resiko terhadap nyawa manusia dan resiko ekonomis. Dan di situ berarti kita bisa menentukan berapa faktor keamanan minimum yang akan kita syaratkan dalam melakukan analisis dan desain. Nah, hanya saja yang perlu diingat, kita juga harus atau perlu sekali melakukan sensitivity analysis, terutama terkait dengan fluktuasi muka air tanah atau elevasi muka air tanah, terutama pada waktu kondisi muka air tanah terburuk, yang dalam hal ini pada catatan nomor 1 itu disyaratkan minimum 1,1. Dalam ini saya tidak menguraikan lebih detail terkait dengan beban gempa ya, itu di lain waktu saja disampaikannya. Silakan lanjut. Nah, kriteria pembebanan ini seperti sebagaimana standar, ini 15 kPa dan 10 kPa kalau di luar jalan. Kalau beban lalu lintas, kalau itu lereng galian sebenarnya, kalau itu terkait dengan kelongsorannya itu dari atas jalan, beban lalu lintas malahan tidak berdampak kan gitu. Kecuali lalu lintas itu berdampaknya kalau kelongsorannya itu berada di bawah badan jalan, yang harus kita perhitungkan di dalam analisis desain penanganan. Lanjut. Ini tahapan analisis bagian kegiatan yang harus dilakukan, tahapannya dalam melakukan analisis dan desain. Silakan lanjut. Nah, evaluasi parameter dan interpretasi parameter kuat geser. Itu yang seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kestabilan lereng galian itu atau kestabilan lereng galian ataupun timbunan itu sangat dipengaruhi oleh parameter kuat geser yang dinyatakan dengan kohesi dan sudut geser dalam. Selain juga perlapisan tanah. Makanya sangat penting posisi titik penyelidikan tanah. Makanya itu terutama dalam menentukan kemiringan bidang perlapisannya. Dan ada tidaknya lapisan yang kedap yang berada di bawah material yang bergerak atau yang mengalami kelongsoran. Nah, pada lereng yang telah mengalami longsor, kuat geser sisa atau menggunakan parameter residualnya. Dalam hal ini biasanya kita gunakannya untuk di parameter tanah yang bergerak. Kalau tanah yang tidak bergerak, otomatis itu yang di bawah, gitu ya. Itu kan berarti parameter parameter peak-nya, bukan parameter residualnya. Dan biasanya kita itu tidak akan mendapatkan contoh tanah yang layak untuk diuji di laboratorium karena sulit untuk mendapatkan contoh tanah undisturbed. Lanjut. Nah, ini yang paling kritis adalah dalam menyusun stratigrafi atau stratifikasi tanah dan batuan. Seperti yang tadi Pak Benyamin sampaikan, yang di Pulau Sangir itu, ini sangat kritis itu dalam menentukan bidang perlapisan tanahnya. Seperti hanya di sini diilustrasikan, bidang perlapisannya itu mempunyai kemiringan terhadap lereng galian. Nah, ini sangat menentukan di dalam analisis kestabilan lerengnya. Lanjut. Nah, ini ciri-cirinya, nanti Bapak dan Ibu bisa pelajari di paparan, silakan lanjut. Nah, bagaimana yang paling kritis itu adalah kita itu harus menentukan perkiraan awal bidang gelincir atau bidang longsoran. Ada metode langsung, yaitu dengan memasang instrumen. Instrumen yang biasa digunakan itu adalah inclinometer atau unting-unting. Unting-unting itu adalah pada waktu kita melakukan penyelidikan tanah berupa pengeboran, kita pasang pipa PVC, biasanya diameternya itu 2 inci atau 1,5 inci. Nah, itu sebagai media untuk kita melakukan pengukuran
apakah ada bidang yang bergerak atau tidak. Nah, setelah itu terpasang, kita pasang besi yang panjangnya itu katakanlah 50 cm dan masuk dengan leluasa ke dalam lubang yang PVC yang sudah kita pasang. Kalau misalnya PVC-nya itu diameternya katakanlah 1,5 inci ya, berarti kita bisa menggunakan batang besi yang diameternya 19. Kalau yang 2 inci, pipa PVC-nya kita bisa menggunakan besi yang diameternya 1 inci. Yang penting itu bisa leluasa masuk, dan satu batang itu harus disimpan di bawah, di ujung, di dasar ini lubang itu dimasukkan, sehingga besoknya atau sorenya itu kita bisa tarik menggunakan yang dihubungkan dengan si besi itu dihubungkan dengan seling. Nah, nanti kita tarik, begitu itu nyangkut, kita bisa tahu disitulah posisi bidang gelincir. Nah, habis itu kita juga dari atas dimasukkan besi yang sejenis, seolah jangan-jangan itu ada lebih dari satu bidang gelincir, misalnya 2. Nah, kalau 3 itu mati gaya, karena dari atas dibetok, dari atas juga mentok, otomatis yang kedua yang di tengah itu kita nggak dapat. Paling tidak kita itu bisa mendapatkan 2 perkiraan, bukan perkiraan lagi kalau ini mah, karena menggunakan instrumen yang dari bawah berarti titik yang terbawah, elevasi yang terbawah. Kalau yang dari atas kita turunkan si unting-untingnya itu bidang gelincir yang paling dangkal. Nah, setelah itu kita amati pergerakannya. Kelemahannya unting-unting itu, kita itu tidak bisa mendapatkan arah pergerakan. Beda dengan inclinometer. Kalau inclinometer, kita bisa mengetahui arah pergerakannya dan kecepatan pergerakannya. Kalau unting-unting, kita itu hanya mengidentifikasi kedalaman atau elevasi bidang gelincir. Silakan lanjut. Maaf, Pak Elan, 15 menit lagi ya Pak Elan. Ya, siap. Nah, ini sama prinsipnya. Tadi untuk yang bidangnya itu sirkular, kalau ini yang bidangnya itu translasi. Silakan lanjut. Nah, untuk menentukan bidang gelincir itu, kita juga bisa melakukannya dengan analisis balik. Nah, analisis balik itu adalah metode coba-coba ya. Yang paling kritis itu adalah stratigrafi atau bidang perlapisan tanah. Dan identifikasi kondisi di lapangan berdasarkan survei pendahuluan, di mana puncak mahkotanya, gitu ya, mahkota longsorannya, misalnya yaitu ini. Nah, habis itu di mana kakinya, misalnya ini. Dan itu kita itu harus melakukan trial and error supaya faktor keamanannya mendekati 1 dan bidang kelongsorannya itu mendekati kondisi di lapangan. Yang bisa kita ubah-ubah parameter kuat geser itu bisa kohesi atau bisa sudut geser dalam. Kalau kohesi biasanya itu lebih pengaruh ke besaran faktor keamanan. Kalau sudut geser dalam itu lebih pengaruh ke bidangnya. Selama yang saya pahami setelah coba-coba beberapa kali melakukan analisis balik di beberapa kasus, biasanya sudut geser dalam itu lebih cenderung menentukan posisi bidang gelincir. Kalau kohesi itu lebih berdampak ke besaran faktor keamanan. Habis itu elevasi muka air, gitu ya, itu juga berdampak ke, selain ke faktor keamanan, juga berdampak ke bidang gelincir. Silakan lanjut. Dan untuk analisis balik ini, itu gampang-gampang susah. Kadang-kadang saya pun baru sekali trial itu langsung dapat bidangnya. Kadang-kadang dalam 1 harian itu udah berpuluh-puluh kali nyoba belum dapat juga. Yaitu bisa dianggap ya tergantung jam terbang lah dan pemahaman kita terkait dengan karakteristik material, kondisi di lapangan, itu sangat menentukan di jam terbangnya. Nah, tahap berikutnya adalah alternatif metode penanganan. Yang secara general kita bisa bedakan sebagai penanganan yang kuratif atau
ya pengobatan kalau kuratif. Kalau ada udah longsor baru kita tangani. Kalau preventif itu pencegahan. Lanjut. Nah, ini adalah contoh penanganan dengan cara preventif. Kalau untuk cara preventif itu, kita itu bisa melakukan dengan biasanya dengan menutup permukaan lerengnya, baik itu lereng galian atau lereng timbunan. Menutup permukaan itu bisa dengan menggunakan vegetasi ataupun yang sifatnya apa namanya, kalau vegetasi itu bio atau juga yang sifatnya sintetis. Dia bisa juga menggunakan clay liner misalnya, kalau istilahnya sekarang itu bisa juga menggunakan shotcrete. Ini adalah untuk menutup permukaan lereng, terutama sekali jika ketidakstabilan atau kelongsorannya itu dipicu oleh kecepatan lapuknya material penyusun lereng. Itu sangat diperlukan. Lanjut. Oke. Nah, ini sebentar sebelumnya. Oke. Ini adalah penanganan yang sifatnya kuratif atau penanganan setelah kejadian longsoran, yaitu bisa dengan menggunakan graffiti. Graffiti yang dimaksud itu seperti bisa berupa gabion, bisa berupa pasangan batu kali yang fungsinya itu untuk menahan bidang yang akan bergerak. Nah, habis itu juga bisa menggunakan piling. Piling itu bisa dengan menggunakan bore pile, bisa juga dengan driven pile, bisa juga menggunakan seat pile. Itu tergantung dari besaran gaya yang harus ditahan. Nah, hanya saja yang perlu dipahami adalah syarat bahwa struktur penahan berupa piling itu harus menembus bidang longsoran. Kelemahannya kalau kita dengan cara pemancangan, itu pondasi yang kita pancang itu akan tertahan di permukaan bidang gelincir. Itu kelemahannya. Ya. Makanya biasanya yang sering digunakan adalah menggunakan bore pile. Nah, terkait dengan penanganan yang menggunakan graffiti, yaitu gabion ataupun gabion itu bronjong ya, atau menggunakan pasangan batu kali, kita itu harus memastikan bahwa struktur graffiti itu harus berada di tanah yang bagus atau berada di bidang kelongsorannya, karena ya si graffiti itu yang akan menahan material yang di kemudian harinya itu akan bergerak. Habis itu juga kalau sudah kejadian longsoran itu bisa melakukan pergeseran center line jalan. Baik biasanya yang dipilih adalah dengan melakukan pelandaian, bisa dilakukan juga pelandaian kemiringan lereng galiannya, selain dengan menggeser jalan kita ke sisi tebing yang berada di luar daerah longsoran. Hanya saja biasanya kita itu sering kali melakukan pemilihan ini tuh di serpih biasanya. Nah, permasalahannya nantinya itu si bidang kelongsoran itu akan mengejar jalan kita, seperti kejadian kalau di Papua itu di Kalimo misalnya ya, itu udah menahun. Yang banyak lah ya, karena yang mudah itu biasanya menggeser. Nah, makanya di situ pentingnya memahami karakteristik material penyusun lereng seperti yang tadi Pak Benyamin sampaikan. Silakan lanjut. Pak Elan, mohon maaf 10 menit lagi ya. Siap, oke. Nah, metode kedua terkait dengan metode selanjutnya adalah pengubahan geometrik lereng. Prinsipnya pengubahan geometrik lereng itu adalah menghilangkan gaya pendorong atau yang membebani atau menambah gaya yang menahan, yang biasanya yang menghilangkan atau mengurangi material gaya yang mendorong itu biasanya di lereng atasnya kita kupas, kita gali. Kalau meningkatkan gaya yang menahan itu biasanya dipasangnya di kaki lerengnya. Silakan lanjut. Nah, yang penting sekali berikutnya adalah penataan atau pengendalian limpasan air permukaan.
Biasanya kita itu menyarankan dipasang saluran perimeter yang berada di luar daerah yang mengalami longsoran untuk mencegah air itu masuk ke daerah yang mengalami longsoran. Dan itu sangat penting sekali. Silakan lanjut. Lanjut. Ini adalah pengendalian air bawah permukaan, itu bisa menggunakan horizontal drain atau pipa penyedot mendatar. Hanya saja kami ini terus terang tidak mempunyai pengalaman tingkat keberhasilan yang mumpuni dengan metode pemasangan horizontal drain ini. Karena betapa sulitnya menentukan, karena dipengaruhi oleh kesulitan kita mengidentifikasi posisi airnya itu mengalirnya di posisi di mana gitu loh. Itu sangat sulit sekali. Makanya kami itu tidak mempunyai cerita pengalaman yang mumpuni untuk pemasangan horizontal drain ini. Lanjut. Nah, kriteria untuk kalau misalnya kita melakukan struktur penahan dengan menggunakan tiang bor atau pondasi tiang, itu adalah yang kami biasa lakukan dan sangat disarankan ya. Kalau misalnya ketinggian dari bidang gelincir ke atas itu yang ke permukaan lerengnya itu H. Nah, dari bidang gelincir ke bawah itu minimal 2/3 dari H itu. Minimal ya. Dan biasanya rentangnya itu 2/3 sampai dengan 1 kali H. Jadi kalau H-nya itu tingginya itu 10, berarti kedalaman tiang kita yang masuk dari bidang gelincir itu sekitar 7 sampai dengan 10 meter kan misalnya gitu. Tapi itu preliminary design yang nanti akan dianalisis dengan ditindaklanjutinya kalau setelah kita mendapatkan data tanah hasil penyelidikan di lapangan. Ini preliminary design-nya seperti ini. Oke, lanjut. Mungkin Bu Dini cukup aja di sini karena waktunya terbatas. Kalau untuk penanganan darurat saya kira kita skip aja deh ya. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mohon maaf karena waktu jualah yang membatasi kita berinteraksi. Mudah-mudahan nanti pada waktu kita diskusi tanya jawab bisa dieksplor lebih detail ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.